Why? Yo! Lebih dari 20 warga Israel terluka usai pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan oleh Houthi di Yaman meledak di Eilat. Drone jatuh di wilayah Eilat setelah pertahanan udara Israel gagal mencegat. Polisi memeriksa drone tersebut dan memperingatkan masyarakat agar menjauh dari lokasi pesawat tanpa awak yang jatuh. Hal ini terjadi beberapa hari setelah pesawat tak berawak lainnya menabrak sebuah hotel di kota Resor Laut Merah. Petugas medis melaporkan di antara korban terluka terdapat 2 pria berusia 60 dan 26 tahun yang mengalami kondisi serius. Sementara seorang pria berusia 30 tahun mengalami luka sedang dan 19 orang lainnya mengalami luka ringan. Militer Israel mengakui upaya untuk mencegat drone tersebut telah gagal dengan 2 rudal pencegat Iron Dome ditembakkan ke pesawat tak berawak tersebut dan mencatat bahwa sirene telah membunyikan peringatan akan adanya serangan sesuai protokol. Ini bukan pertama kalinya Eilat diserang oleh militan Houthi sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Pemirsa, tank Merkava Israel hancur usai dihantam roket Yasin 105 milik pejuang Palestina. Peristiwa ini terjadi di barat daya kota Gaza. Nampak pejuang Palestina mengintai tank yang tengah melintas di jalan. Pejuang kemudian menembakkan roket Yasin 105 ke arah kendaraan lapis baja militer Israel tersebut. Tank Merkava pun seketika hancur dalam insiden itu. Sebelumnya, pada Senin lalu, IDF diketahui mengaku Komandan Brigade Bersenjata ke-7 dari Batalion 77 tewas di Tel Al-Hawa akibat terkena RPG. Pemirsa, ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza pasca Israel lancarkan serangan darat besar-besaran. Ribuan keluarga tinggalkan kota Gaza menuju arah selatan melalui Jalan Rashid di malam hari. Bersama anggota keluarga dan sedikit harta yang tersisa, warga tinggalkan Gaza dengan harapan mendapat sedikit keamanan. Israel pun terus tingkatkan serangannya di wilayah Gaza. Sebelumnya, militer Israel menjatuhkan selebaran perintah evakuasi ke penduduk di tengah reruntuhan kota Gaza, tempat mereka mengebom menara-menara perumahan hingga rata dengan tanah. Pemirsa, Uni Emirat Arab tengah bersiap untuk kembali mengirimkan bantuan ke warga Gaza. Konvoi kendaraan mengangkut pasokan medis hingga truk air bersih siap diberangkatkan pemirsa ke Gaza melalui titik perbatasan Rafah di Mesir. Operasi Gallant Night 3 menunjukkan konvoi bantuan medis ke Gaza. Ambulans, truk tangki air, hingga truk pembawa persediaan makanan menyeberang ke Gaza melalui titik perbatasan Rafah di Mesir. Kantor Berita Negara UEA, WAM mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya keberlanjutan negara tersebut untuk mendukung warga Palestina. UEA meluncurkan operasi Gallant Night 3 mengikuti arahan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza setelah gempuran militer Israel. Pemirsa, warga Palestina diterjang krisis kelaparan di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesak-desakan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis demi bertahan hidup. Warga Palestina yang mengalami kelaparan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan sambil membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan.
بنقعد بالساعتين ثلاثة والله احنا قاعدين هاي عشان ناخذ كمية الأكل الأولى، وعند أولادي ستة في رقبتي والله، وجوزي مصاوب والله ما بقدر يتحرك يجيب لنا أكل ولا يجيب لنا حاجة، وعادنا لو بروح أودي لهم إذا ما حصلتش يوم خلص فيش أكل ولا في حاجة لهم. Pengungsi Palestina menghadapi kekurangan gizi karena makanan bernilai tinggi seperti daging, ikan, dan telur tidak tersedia karena pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan pangan. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة. Klasifikasi fase keamanan pangan terpadu PBB telah menempatkan kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat kerawanan pangan tertinggi, dengan peringatan 1,5 juta orang beresiko mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas Satuan Tugas Form Police Unit 7 Minuska Bayangkara. Satgas Bayangkara Polri ini akan bertugas dalam misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah. Upacara pelepasan digelar di Markas Besar Polri sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kesiapan personel yang akan membawa nama baik bangsa di kancah internasional. Satuan Tugas Form Police Unit 7 Minuska Bayangkara telah menjalani berbagai pelatihan intensif sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di wilayah misi. Salam Garuda. Dalam sambutannya, Kapolri menyatakan keikutsertaan Polri adalah bagian dari diplomasi aktif Indonesia untuk perdamaian dunia. Ia berharap seluruh personel menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas, serta menjaga nama baik bangsa di forum internasional. Partisipasi Satuan Tugas Form Police Unit 7 Minuska Bayangkara menunjukkan profesionalisme Polri di tingkat internasional, sekaligus memperteguh posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dunia. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leony pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya Pak, bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya Pak, terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leony bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leony hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik, dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan, hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta, dan itu sudah dilaksanakan oleh. Selain pemeliharaan jalan, Leony juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bangkok dikejutkan dengan lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajra Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Diduga lubang runtuhan itu dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun kereta bawah tanah.
rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan Rumah Sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Pemirsa, topan super Ragasa, badai terkuat dunia tahun ini, terjang Hong Kong dan sejumlah kawasan sekitarnya, sebabkan sedikitnya 15 orang tewas. Inilah momen hotel mewah dihantam gelombang banjir saat topan super Ragasa menghantam Hong Kong. Selain menyebabkan bangunan rusak parah, sedikitnya 15 orang tewas dan ratusan orang hilang akibat terjangan badai tropis terkuat tahun ini. Hanya di Hong Kong, pemirsa, topan Ragasa juga menerjang kawasan Guangdong, Cina dan menyebabkan sejumlah kendaraan tergenang banjir. Otoritas setempat bahkan memutuskan untuk mengevakuasi lebih dari 2 juta warganya. Pemandangan serupa juga terlihat di kawasan Hualien, Taiwan. Danau yang meluap menyebabkan jembatan rusak dan banjir bandang menggenangi permukiman penduduk. Dilaporkan sedikitnya 14 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Terjangan topan super Ragasa membuat Hong Kong lumpuh selama hampir 2 hari. Kini aktivitas di Hong Kong mulai kembali normal. Pembersihan dilakukan meskipun sejumlah layanan publik dan juga infrastruktur masih dalam proses perbaikan. Hong Kong memulai pembersihan besar-besaran setelah wilayah tersebut lumpuh selama hampir 2 hari akibat topan super Ragasa. Terlihat jalanan kota dunia Asia dipenuhi pepohonan tumbang dan tumpukan puing. Bangunan dan trotoar juga rusak akibat badai terkuat dalam beberapa tahun terakhir. 呢一個都勁，因為我本身屋企有啲戶外木咧都吹起咗，係啊地板。咁但係就 so far 就係即係如果戶外嗰啲就唯有係揾啲繩啊或者揾啲嘢綁住啲物件咯，咁等啲嘢唔好咁容易吹走咯。 Sekitar 1.050 pohon tumbang dilaporkan ditangani oleh Departemen Jalan Raya Kota. Topan ini juga menyebabkan gangguan transportasi di seluruh kota. Badai tersebut juga menghantam kota-kota besar lain di Cina Selatan, serta menimbulkan angin kencang dan hujan deras. Pemirsa, pasca topan Ragasa melanda kawasan Makau, warga setempat berlomba-lomba menangkap ikan yang terbawa banjir. Ya, momen ini terjadi di tengah imbauan pemerintah setempat agar warga tetap berada di rumah. Ada berkah di balik musibah. Sepertinya itulah kata yang pas menggambarkan saat sejumlah warga berburu ikan di jalanan yang masih tergenang banjir pasca topan Ragasa melanda kawasan Makau pada hari Rabu. Mereka berupaya menangkap ikan yang terbawa banjir dengan peralatan seadanya. Mulai dari tongkat, serokan sampah, hingga ember. Momen ini terjadi di tengah imbauan pemerintah setempat agar warga tetap berada di rumah.